Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edwin. Alhamdulillah. Eh, Bu Mida sehat nggih? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Alhamdulillah. Eh, Gini Bu Mida, terima kasih nggih Bu pada siang hari ini bisa meluangkan waktu untuk bisa sharing Ibu tentang praobservasi besok ketika Bu Mida melaksanakan pembelajaran dengan mengintegrasikan diferensiasi pembelajaran dan juga kompetensi sosial emosional. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa hari ini kita akan sharing bagaimana nanti persiapan sebelum Bu Mida besok bisa melaksanakan pembelajaran tersebut. Yang pertama, kabar Bu Mida, sehat Bu? Alhamdulillah Pak, Baik, luar biasa Pak. Justru yang tidak sehat kayaknya Pak Edwin. Iya Bu, ini kemarin baru dari Kebumen. Oh iya, Jadi agak perjalanan jauh ya. agak sakit, tapi insya Allah sehat lah kalau kita yakin Bu. Bu Mida ini ngajar kelas apa ya Bu? Untuk ini saya ngajar kelas 10 Pak. Oh, kelas 10 Mapelnya ya. IPAS. Kalau IPAS kelas 10, hanya kelas IPAS 10 ya. saja. IPAS itu kepanjangannya apa Bu? Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Oh, ilmu Gabungan. pengetahuan. Dulu Iya, fisika, gabung. kimia, biologi, dari Oh, gabung jadi sekarang digabung nggih. Nggih. IPAS kelas 10 semua nggih Bu, berarti Iya, paralel kelas nggih 10 semua nggih. Berarti besok Bu Mida kira-kira materi yang akan diberikan ke anak apa Bu di IPAS itu? Untuk materi yang akan saya berikan itu sudah sampai interaksi sosial Pak. Interaksi sosial sih. Jadi interaksi antar individu atau gimana ya Bu? Antar individu bisa, antar kelompok bisa, kelompok sama kelompok bisa, kelompok sama individu bisa, Wah, berarti lengkap ya Bu. individu sama individu juga bisa. Bagus sekali. Bu Mida, ini ada beberapa pertanyaan ya Bu Oh iya Pak, yang monggo. ingin saya berikan. Untuk yang pertama, sesuai yang Bu Mida sampaikan tadi, ada mapelnya IPAS dengan interaksi sosial sih. Terus kira-kira tujuan pembelajaran Bu Mida besok tentang seperti apa ya? Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan ya, jadi peserta didik itu dapat menjelaskan maupun mengidentifikasikan tentang interaksi sosial Pak yang saya sampaikan tadi. Berarti mengidentifikasi, menjelaskan dan mengidentifikasi mengidentifikasi interaksi sosial. tentang interaksi Nggih. sosial. Oh, nggih. Bagus sekali ya Bu tujuan pembelajarannya. Yang kedua Bu, dengan tujuan pembelajaran tersebut, kira-kira nih area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Mida kira-kira sampai mana ya? Untuk area pengembangan yang tidak saya capai itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi Pak. Di pembelajaran yang berdiferensiasi, terus nanti ada kompetensi sosial emosional, ada juga budaya positif Pak yang akan saya masukkan ke situ. Oh iya. Jadi anak sudah terintegrasi semuanya. Berarti Bu Mida nanti bisa memasukkan pembelajaran diferensiasi dalam tadi nih, dalam materi interaksi sosial di mapel IPAS nih Bu. Iya Pak, harus. Oke, berarti bagus Bu, diferensiasi, kompetensi sosial emosional dan budaya positif. Kira-kira Bu, strategi yang akan jenengan siapkan seperti apa Bu? Oke Pak, untuk strategi yang akan saya persiapkan adalah mempersiapkan modul ajar Pak. Modul ajar ini yang sudah terintegrasi. Jadi di situ nanti ada diferensiasi, KSE maupun budaya positif ya. Jadi di sini nanti untuk yang berdiferensiasi nanti akan saya tegaskan juga di situ ada prosesnya ya, proses konten. Jadi diferensiasi konten, diferensiasi proses dan diferensiasi produk atau hasil. Terus yang selanjutnya adalah saya akan mempersiapkan media dan alat peraga yang saya butuhkan, LCD, jadi nanti laptop yang juga buat memutar video untuk anak-anak nanti. Terus selanjutnya saya untuk penilaian saya akan menggunakan LKPD Pak. Jadi nanti anak-anak akan berdiskusi berkelompok, nanti hasilnya seperti apa sesuai dengan yang mereka inginkan. Jadi saya tidak memaksa dia mau menuliskan di LKPD atau mau membuat video atau mungkin mau membuat mind map, monggo. Berarti
tadi. Ada yang mungkin bisa Iya. membuat Canva, jadi terserah mereka mau Iya. membuat seperti apa. Ya, bagus Bu. Untuk yang penugasan berarti dibuat sesuai dengan keinginan peserta didik gitu Iya, ya. Pak. Itu masuk dalam diferensiasi gitu. Diferensiasi. Untuk yang kompetensi sosial emosional kira-kira Ibu bagaimana? Untuk yang kompetensi sosial emosional itu ada beberapa Pak. Jadi di situ nanti untuk di modulnya juga sudah ada persiapan. Nanti bisa. Ya, berarti intinya semuanya tercover nih Bu dari diferensiasi bagaimana tadi jenengan menjelaskan membedakan konten sama proses ya, dan produknya juga menyesuaikan keinginan peserta didik gitu. Iya, Pak. Oke, seperti itu Bu. Oke, mungkin saya sudah menangkap Bu dari tujuan pembelajaran, area pengembangan dan strategi yang dipersiapkan secara keseluruhan. Berarti Bu Mida kan insya Allah sudah siap gitu untuk melaksanakan pembelajaran. Insya Allah siap Pak. Dan semoga nanti juga bisa lancar ya Bu. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sharing atau kita sharing pada siang hari ini ya Bu Mida. Nah, sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan dan juga atas penjelasan yang sudah disampaikan Bu Mida secara lengkap sekali dan sudah masuk semuanya dari diferensiasi dan kompetensi sosial emosional ditambah budaya positif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu, dan mungkin di kesempatan kali ini mungkin besok bisa kita sambung lagi ya Bu. Oh iya Pak. Setelah pasca gitu ya, semoga saja. Semoga nanti lancar. Terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mida. Iya Pak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semangat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat mulai. Yes. Yang belakang silakan. Ayo mulai lagi semuanya. Karena yang belakang belum semangat, saya pengen semua TB semangat. Oke ya? Oke, semangat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat mulai. Yes. Oke, terima kasih ya atas semangatnya. Saya sekarang udah lihat bahwa kalian semuanya sudah semangat. Itu adalah energi positif dari dalam diri. Yang menyemangati siapa? Bukan orang lain, tetapi diri sendiri. Oke, sebelum kita awali pelajaran ini, kita berdoa dulu ya. Oke. Kalau syarat diterimanya doa kita adalah kusuk. Kusuk itu berarti menunduk, terus diam, ya, tegap, sikap sempurna. Oke ya. Oke, silahkan kita awali dengan basmalah dulu. Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah doa kepada kedua orang tua. Rabbi firli Oke, terima kasih ya. Semoga dengan berdoa kepada kedua orang tua ya, kita juga akan mendapat rahmatnya ya. Karena orang tua itu tidak takut kehilangan atau mungkin anaknya tidak punya uang, tidak bisa bekerja. Tapi orang tua itu hanya takut kalau anaknya tidak bisa mendoakan beliau ya. Ketakutan orang tua seperti itu ya. Jadi luar biasa ya. Jadi kamu usah ya, enggak usah misalkan kok saya harus punya uang banyak, saya harus bekerja keras bicaranya ya, tapi diiringi dengan doa itu sudah luar biasa bagi orang tua. Oke ya, seperti biasa Bu Mida akan absensi dulu. Absensi yang tanggal berapa ya ini?
28. Oke, Mbak Inur? Oke. Oke, gini aja. Untuk mempersingkat, yang tidak ada siapa ya? Kita ada 31 anak, ini baru 1, 2, 3, 29. Berarti yang tidak ada 2? Yang satu siapa? Mbak Ayu. Ayu Puspita? Mbak Ayu Puspita izin. Satu lagi? Mbak Lusauki. Oke, Mbak Lusauki kenapa? Tidak tahu? Kok tidak tahu? Katanya perutnya sakit. Lah ini berarti dia izinnya sama siapa? Oh, enggak tahu. Itu hanya kabarnya sakit ya. Oke, gini aja, kita doakan mudah-mudahan teman kalian yang dalam kondisi sakit ya, itu cepat sembuh dan bisa kembali berkumpul dengan kalian semua. Setuju? Ya. Doakan ya. Kita sama-sama berdoa untuk mendoakan teman kalian yaitu Mbak Luh Sauki yang kabarnya masih sakit. Oke ya. Kita kembali ke keyakinan kelas ya. Ya, keyakinan kelas kita kemarin adalah yang pertama adalah disiplin. Siapa tadi yang terlambat masuk kelas? Siapa? Tidak ada. Oke, bagus. Terus kita sepakat untuk selalu menjaga kebersihan. Siapa yang mungkin di bawah ada sampah boleh diambil untuk ditaruh di tempat sampah? Benar, tidak ada. Oke. Siapa yang bajunya masih kelawar mungkin? Semua. Kelawar itu tidak harus dimasukkan ya kalau rapi ya. Walaupun kita itu tidak dimasukkan bajunya tapi rapi. Masuk kerudungnya ya, silahkan kamu benerin. Ya. Itu termasuk juga mempertahankan penampilan ya. Oke. Untuk mengetahui bagaimana situasi hati kalian ya, silahkan nanti Bu Mida kasih stick note satu-satu ya. Silahkan kamu tulis nama, cukup nama saja, nama kamu siapa. Habis itu nanti setelah kamu nulis nama, kamu pasangkan ke emoticon yang akan Bu Mida tempel di papan tulis. Jelas? Ada pertanyaan? Tidak ada. Saya minta tolong ke Mbak Ayu, silakan yang sebelah sana satu-satu ya. Nih, yuk. Tahu jangan sampai salah ya. Yang kasih nama jangan yang ada tempelannya. Oh. Ya, makasih. Diingatkan. Ya. Dek, ini yang kamu tulis adalah nama kamu saja. Nama tok. Nanti emotnya, nanti Bu Mida yang akan menampilkan di sana. Nanti kamu tinggal emotnya apa, kamu taruh bawahnya namamu ya. Sudah semuanya sebelah sana? Ya, boleh ditaruh di temannya. Emot, di mana kamu? Iya. Dalam. Jangan di atas, yang di bawah. Kan ada tempelannya atau itu? Ya. Yang penting jelas tidak apa-apa. Kalau misalkan tidak keliru, tidak apa-apa, tidak usah dirubah lagi ya. Siapa yang emotnya ini? Tahu ya arti emotnya ya? Jangan sampai kamu nanti salah dalam meletakkan. Wow. Oke. Ada yang mau tanya arti dari emoticon? Haha. Hahaha. Apa? Yang ini artinya
Senyum, seneng. Ini? Datar-datar aja, enggak punya perasaan ya. Yang ini? Hah? Kayak angribet ya. Warna apa angribet? Merah. Yang ini? Sedih. Oke? Jelas? Silahkan. Nanti sesuai dengan perasaan kamu. Kalau perasaanmu sedih, silahkan ditempel di sini. Kalau perasaanmu itu gembira, bahagia, silahkan di sini. Jangan keliru ya. Nanti Bu Mida keliru dalam mengartikan situasi hati kalian masing-masing. Coba silahkan. Yang sudah? Boleh? Nah, silahkan Mbak Nur. Oke. Tempelnya di papan tulis. Tempelnya di papan tulis. Oke, silakan. Gantian ya. Semangat sekali. Wow. 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 Yuk, yang suka nanti berarti kalian itu sudah nempel, berarti tanggung jawab ya. Perasaanmu kayak gini itu maksudnya apa ya, dalam situasi yang seperti apa, sehingga kamu menempel di yang datar-datar saja. Oke, ini sudah semuanya? Sudah semuanya. Oke, kalau sudah, saya minta satu relawati untuk maju. Siapa? Minta satu relawati untuk maju. Nanti untuk membacakan. Silakan. Ayo, satu. Oke, silakan. Ya, ini relawati sejati ini. Ya, oke. Oke Mbak, silakan. Sekarang yang punya Mbak Desi yang mana ya? Punya Mbak Desi yang ini. Ya pertama ya. Berarti Mbak Desi itu dia menempelkan suasana yang biasa-biasa saja. Coba ceritakan, kenapa kok kamu punya punya ide untuk menempelkan di sini? Kenapa? Yang menjadikan biasa-biasa saja itu apa? Kok enggak tahu? Ayo. Apa ya? Tahu kamu? Ayo apa? Ya karena biasa-biasa Lah biasa-biasa aja kenapa? apa ya? Ya ada. Tidak kenapa-kenapa. Oke. Akhirnya kayak bad mood gitu loh. Iya, bad mood. Jadi biasa-biasa wae lah, ora seneng, ora sedih, enggak marah. Jadi biasa-biasa aja, datar. Ya. Datar sama kayak ini, di garis datar ya. Kenapa? Ya. Maaf ya. Oke. Oke. Silakan Mbak. Yang kayak kamu, yang bad mood tadi, yang biasa-biasa saja siapa? Kira-kira? Satu, Mbak Septi. Ya Mbak Septi ya? Kenapa Mbak Septi? Kok enggak tahu? Kok enggak tahu? Ayo. Silahkan. Coba Mbak Septi, Mbak Diva. Mana Mbak Diva? Kenapa? Biasa aja, sama seperti kemarin. Besok juga seperti itu harapannya. Oh, enggak juga. Besok lebih baik. Oke. Oke ya, yang biasa-biasa aja. Yuk, ini ada yang lagi apa? Lagi marahan ini. Elsa. Mbak Elsa, ayo kamu marahnya sama siapa pagi ini? Enggak ada sama siapa-siapa, cuma lagi bad mood. Lah kenapa? Kan lagi enggak puasa loh, Bu. Oh, begitu. Pagi kan suruh kan aku minta tolong Bu buat bangunin sahur. Paginya enggak apa-apa. Iya. Oh, begitu. Jadi, nah kamu enggak kan sarapan enggak apa-apa. Oh ya Allah, seperti itu. Oh ya wes ya. Semoga nanti bad moodnya cepat berlalu ya. Oke. Ini yang bad mood yaitu Mbak Elsa sama Mbak Selvia sama. Iya, masalahnya.
Atau mungkin ada yang beda masalahnya apa? Tidak ada. Oke, sama. Ini yang sedang berbunga-bunga ini, yang sedang bahagia. Mbak Anissa, ayo Mbak Anissa, kenapa? Kenapa coba? Oh, sahur bareng siapa? Oh, sahur bareng-bareng. Itu yang membuat kamu menjadi bahagia? Ya, itu yang membuat kamu menjadi bahagia. Luar biasa ya. Bahagia itu cuma sederhana ya. Sahur bareng koncone wis seneng. Itu yang menjadikan bahagia. Coba. Mbak, oh berarti ini tidak ada ya? Tidak ada yang lagi sedih, tidak ada ya? Alhamdulillah. Oh, mungkin Mbak Desi biasanya yang sedih ya? Sedih. Oh gitu, dia lagi bahagia. Tapi kenapa nempelnya di sini? Mau yang ini. Oh mau yang ini, mau pindah? Boleh? Oke. Oh ternyata pindah juga ya? Dia pindah yang lagi marahan, yang lagi sedih ya? Oke, bisa ceritakan sekarang. Kalau sedih tadi enggak mau cerita, sekarang dia pindah haluan ke yang sedih. Kenapa Mbak? Sama kayak Elsa toh. Sama kayak Elsa. Ya, juga Elsa juga. Berarti dia juga sama ya, bedmu juga ya. Oke, terima kasih Mbak Desi ya. Nanti lain kali ya bantuannya ya. Oke. Oke ya. Jadi kita sudah mempelajari tentang roda emosi, jadi kamu lebih tahu ya. Kamu itu dalam posisi yang mana? Senang, sedih, susah, biasa-biasa saja ya. Nah intinya seperti itu. Untuk menggali ya, bahwa kamu itu perasaannya seperti apa. Saya bisa tahu dari situ. Begitu nggih? Oke Mbak, jadi sebelum kita mengawali materi pada kali ini, saya akan mengajukan pertanyaan terhadap kalian semua. Ya, semoga kemarin, tadi malam, tadi pagi sudah ada yang membaca materi yang sudah di-share Bu Mida, ya. Baik dalam bentuk Word, dalam bentuk PPT maupun dalam bentuk video. Dalam rangka apa? Kamu sukanya yang mana? Gaya belajarmu seperti apa? Suka membaca, suka nonton, apa suka mendengar, ya? Nah, dari situ kan ada pilihan kan? Ya. Jadi kamu sukanya yang mana? Jadi sesuai dengan apa yang menjadi gaya belajar kamu yang sudah Bu Mida minta toh kemarin. Ya, yang pertama yang visual itu siapa saja, yang kinestetik itu siapa. Ini datanya sudah ada di Bu Mida ya. Jadi yang kinestetik itu cuma satu anak, yang lain visual, ya audio visual, baik audio ya. Makanya kemarin Bu Mida share kaitannya sama media atau materi yang menjadi pilihan kalian itu apa. Kalian bisa memilih ya. Ya. Coba untuk mengetahui siapa yang sudah membaca dan yang belum. Apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Ayo, siapa? Deng 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 deng. Ya siapa? Interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Oke, Mbak Yulfa, silakan. Interaksi sosial adalah interaksi antara dua orang atau lebih yang bereaksi akan membalikbalik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Betul, luar biasa sekali jawabannya ya. Yang lain? Yang lain mungkin? Beda, enggak apa-apa. Kamu itu luar biasa semangatnya. Ayo. Mbak Isya? Oke, silakan Mbak Isya. Oke, betul ya. Antara jawaban Mbak Aisyah sama jawaban Mbak Yulfa semuanya betul ya. Intinya bahwa interaksi adalah hubungan timbal balik baik satu orang dengan satu orang lain, baik satu orang dengan kelompok yang lain atau kelompok satu dengan kelompok yang lain. Coba pertanyaan yang lain. Mungkin ada yang mau menjawab. Apa jadinya jika orang itu tidak mengadakan interaksi sosial?
apa yang terjadi? Ayo, yang terjadi apa? Jika seseorang tidak melakukan interaksi sosial, diem aja, menung, woy. Hah? Tidak mengenal teman, bagus itu. Yang lain? Apa? Tidak mengenal teman, tidak berkembang pikirannya ya, karena dia tidak mau sosialisasi terhadap orang lain, bersosialisasi, tidak punya teman tadi, dewean, menong, woy. Ya, dia tidak akan berkembang. Oke ya, betul tadi jawabannya Mbak Marina. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Sudahkah kalian itu melakukan interaksi sosial selama ini? Sudah, alhamdulillah. Jadi interaksi sosial yang bagaimana yang sudah kalian lakukan? Hah? Berkomunikasi sama temennya. Satu teman apa beberapa teman? Beberapa teman. Yang lain? Yuk tadinya jawab banyak. Bekerja sama antar kelompok, contohnya diskusi kelompok, betul. Sering ya? Oke, tidak mapel pas saja ya, tapi juga mapel yang lain ya. Terus selanjutnya ada lagi? Musyawarah. Oh, sama musyawarah itu kan juga berinteraksi antar kelompok ya. Ya, jadi musyawarah itu tidak hasil dari pemikiran kita saja ya Mbak Nisa ya. Jadi musyawarah itu adalah berdasarkan keputusan orang banyak. Oke ya. Terus sekarang akan Bu Mida tampilkan tentang tujuan pembelajaran. Belum ya, ternyata ya. Tujuan pembelajaran ini biasanya diperlakukan, tidak ya? Iya, iya apa tidak? Sudah? Belum kelihatan. Saya minta tolong untuk mengambil ini ya. Yuk, Bu Mida dibantu. Ada dua anak, apa Mbak Nur sekalian? Ayo. Ya, silakan Mbak Nur. Oke, sudah. Oke, terima kasih ya Mbak Nur sama Mbak Nisa ya. Oke, untuk pembelajaran kali ini tujuannya adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan baik syarat, ciri-ciri maupun faktor-faktor terjadinya interaksi sosial. Yang kedua, peserta didik mengidentifikasi proses interaksi sosial asosiatif. Terus yang kedua adalah peserta didik dapat mengidentifikasi proses interaksi sosial disosiatif. Asosiatif, disosiatif itu apa? A itu baik, D itu biasanya ada yang negatif. Kamu pernah ada interaksi yang negatif? Pernah ada? Pernah enggak? Tidak. Alhamdulillah kalau tidak pernah, ya. Oke, berarti jujur, ya. Jujur tidak ajur loh ya. Ya, jangan kamu beranggap aku tak ora jujur men ra ajur. Selama ini kan seperti itu toh. Ya, jangan. Itu semuanya salah. Oke, Mbak, ada pertanyaan sebelumnya? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak berarti lanjut. Oke, dalam menentukan materi interaksi sosial,
ya. Itu adalah contohnya pada yang terkecil dulu. Yang terkecil adalah di keluarga kalian. Interaksi sosial yang ada di keluarga kalian itu seperti apa, Mbak? Ayo. Terjadi interaksi enggak kalau di keluarga kalian? Ya, antara anak sama orang tua, antara orang tua sama anak, itu juga terjadi interaksi. Bayangkan wis, kalau misalkan di satu rumah tidak ada interaksi, apa yang terjadi? Kayak kuburan, ya, sunyi, senyap, meneng-menengan, katanya jutaan katanya, ya. Itu yang paling kecil. Terus kemudian mengembang di sekolah, kamu juga harus melakukan interaksi. Setelah di sekolah, di masyarakat, ya, atau sampai tahap yang paling tinggi, ya, itu semuanya bentuk interaksi. Oke, jadi silahkan Bu Mida menganjurkan kamu untuk membaca materinya yang Bu Mida share kemarin. Coba dibaca dulu, ya. Kamu mau pilih yang mana, ya? Jadi sebelum nanti saya tampilkan video, kamu tidak usah buka video di situ. Kamu boleh nanti videonya Bu Mida, ya. Silakan. Materi tentang interaksi sosial. Oke, saya kasih waktu. Oke, saya kasih waktu, ya. Silakan untuk membaca tentang interaksi sosial. Boleh yang PPT-nya atau mungkin boleh yang Word, yang bisa kamu baca, bisa kamu lihat, atau yang ada gambarnya, ya, boleh. Sesuai dengan karakter belajar kalian. Oke, dibaca. Oke, silakan cermati, ya, materinya. Jadi Bu Mida udah tahu kamu gaya belajarnya bagaimana, jadi silakan pilih. Mbak Marina sudah dibaca? Oke, jadi yang kemarin belum sempat silakan untuk membaca. Sudah? Tidak bisa dibuka. Oh, kalau tidak bisa dibuka berarti kamu boleh gabung sama temennya aja yang bisa buka, ya. Atau tak pinjemin materi, ya. Yo, yang tidak bisa dibuka silakan boleh gabung sama temennya yang sudah bisa buka. Mungkin aplikasinya, ya. Siapa yang tidak bisa buka lagi? Tak pinjemin ini materinya. Ya. Nih materinya di sini, interaksi sosial, ya. Nih, silakan. Yang lain bisa, ya? Yang lain bisa? Oke, ya. Ini bisa? Sudah. Interaksi sosial dulu, ya. Itu kan dinamika sosialnya nanti setelah ini. Oke, sudah? Sudah. Coba, kira-kira kalau ada pertanyaan, apa tahu tujuan kamu pelajari interaksi sosial? Jawabnya apa? Halo? Silahkan, jawabannya apa?
Pertanyaannya, tujuan apa kamu mempelajari interaksi sosial? Yo, Mbak Dea. Tujuannya apa, Mbak? Mempelajari ini tuh untuk apa? Untuk menambah wawasan tentang interaksi sosial. Bagus sekali, luar biasa. Yang lain? Oke. Baik. Oh, bagus sekali. Ada lagi? Ada lagi Mbak Selvia mungkin? Lagi bahagia. Silakan Mbak Selvia. Tujuannya apa? Oke ya. Untuk mengetahui lagi, Bu Mida akan menyampaikan atau memutar video ya. Itu apa itu? Pengumuman apa? Oh, bel. Oke ya. Sebentar ya, ini ada video kaitannya dengan interaksi sosial. Silahkan, boleh dicermati. Loading. Kenapa lama sekali? Semoga tidak ada ya. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi dengan orang lain. Karena setiap manusia pasti membutuhkan manusia yang lain dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Silakan disimak dulu. Lalu, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial tersebut? Mari kita ikuti penjelasannya dalam video berikut. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik tadi ya. antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial terwujud dalam aksi dan reaksi. Misalkan, ketika kamu bertanya kepada gurumu mengenai materi yang belum kamu pahami, kemudian guru menjelaskan kembali. Dalam hal ini, ketika kamu bertanya, ini disebut dengan aksi. Dan ketika guru menjawab pertanyaanmu, hal inilah yang dinamakan dengan reaksi. Jadi, dalam interaksi sosial ada aksi dan reaksi. Sudah paham ya mengenai pengertian interaksi sosial? Kemudian muncul sebuah pertanyaan. Ketika kamu menonton sinetron, apakah itu dapat disebut sebagai interaksi sosial? Coba dijawab di kolom komentar ya. Oke. Ayo, supaya sahabat lebih paham mengenai pengertian interaksi sosial, berikut dijelaskan pengertian interaksi sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Surjono Sukanto, interaksi sosial yaitu hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang per orang, antara orang dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Pada dasarnya sama ya. Kemudian, menurut Kimball Young, interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Ya, dari beberapa pengertian interaksi sosial tersebut, tentunya kita dapat menyimpulkan
apa saja yang menjadi ciri-ciri interaksi sosial. Dari pengertian tersebut, berikut ciri-ciri interaksi sosial. Yang Belakang, pertama, dengar. pelakunya lebih dari satu orang. Misalkan, kamu dengan teman kamu berbicara. Ciri-ciri Itu interaksi. artinya pelakunya lebih dari satu orang. Karena ketika kamu dengan teman kamu berbicara, itu termasuk kepada interaksi sosial. Kemudian yang kedua, adanya komunikasi, baik secara lisan maupun menggunakan bahasa tubuh. Begitu ya mengenai ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, ada dimensi waktu, bisa berupa masalah. Tolong perhatikan karena ini nanti hubungannya dengan tugas di LKPD ya. Ciri yang keempat adalah adanya tujuan. Misalkan jika kita lihat di pasar, ada interaksi penjual dan pembeli. Tentunya mereka melakukan interaksi ini ada tujuannya. Misalkan penjual memiliki tujuan untuk menawarkan barang hingga terjual kepada pembeli dan berinteraksi. Jadi ada tujuan yang akan dicapai sehingga terjadi yang namanya interaksi sosial. Berikut penjelasan mengenai syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Menurut Gilin, interaksi sosial terjadi ketika memenuhi dua syarat. Ingat ya, syaratnya ada dua, yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi. Yang pertama, kontak sosial. Pada dasarnya kontak sosial adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Hal tersebut merupakan awal terjadinya interaksi sosial di mana masing-masing pihak saling bereaksi meski tidak harus bersentuhan secara fisik. Kontak sosial dibagi atas dua. Yang pertama adalah kontak sosial langsung atau kontak sosial primer, merupakan hubungan timbal balik antara individu atau antar kelompok yang terjadi secara fisik, misalkan langsung tatap muka atau berbicara dan berjabat tangan. Ini artinya adalah kontak sosial langsung. Kemudian kontak sosial yang kedua adalah kontak sosial tidak langsung. Kontak sosial tidak langsung atau kontak sosial sekunder merupakan hubungan timbal balik antar individu atau antar kelompok melalui perantara seperti komunikasi melalui media seperti telepon, chatting, ataupun menyampaikan pesan lewat orang lain. Begitu ya mengenai kontak sosial. Yang kedua, syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya komunikasi. Jika kontak sosial adalah suatu cara berinteraksi sosial, komunikasi suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan yang berupa ide dan gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi antara keduanya. Komunikasi jadi dua, ada komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal yaitu bentuk komunikasi secara lisan maupun tertulis, seperti sahabat kalau berbicara langsung dengan temanmu itu dikatakan dengan komunikasi verbal. Kemudian yang kedua, komunikasi non-verbal merupakan bentuk komunikasi simbol-simbol atau bentuk. Ya, ini termasuk kepada komunikasi non-verbal. Non-verbal. Kemudian ya, terjadinya interaksi sosial harus ada kontak sosial dan ada komunikasi. Demikian ya sahabat pembahasan kita mengenai pengertian interaksi sosial, ciri-ciri interaksi sosial,
dan syarat terjadinya interaksi sosial. Semoga sahabat bisa memahami penjelasan mengenai interaksi sosial. Kemudian pada video berikutnya akan kita bahas mengenai faktor pendorong interaksi sosial. Tetap ikuti ya video di channel Romulus Channel. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Oke, kalian tadi sudah mendengarkan, sudah melihat ya. Bagi yang suka mendengarkan bisa, bagi yang suka melihat gambar bergerak bisa menangkap materi yang Bu Mida sampaikan, walaupun dengan video. Oke, jika yang suka baca, kamu tadi sudah membaca di lewat HP sendiri-sendiri ya. Oke, di sini selanjutnya Bu Mida akan membagi tugas ya, yang sebelumnya kalian nanti silahkan berkelompok ya, berkelompok, jangan cari anak-anak yang kamu sukai saja ya. Oh itu sudah. Oke, sudah berkelompok. Saya harapkan kelompoknya ini ada yang audio, ada yang kinestetik, mungkin ada yang cara belajarnya beda-beda ya. Jadi jangan satu macam saja. Jadi nanti kamu akan kesulitan. Jadi di sini Bu Mida akan membagikan LKPD dalam pembuatan tugas. Nanti kamu presentasi ya. Presentasi ini nanti hasilnya bisa berupa mind map, bisa Canva juga bisa, atau mungkin nulis di sini juga bisa ya. Jadi silakan kamu berdiskusi menurut kelompok masing-masing. Kamu mau menentukan yang mana tugasnya nanti untuk presentasi maju ke depan. Begitu ya? Jelas? Jelas? Oke, kalau jelas berarti Bu Mida akan bagikan. Langsung ditulis di sini boleh, atau mungkin pakai mind map dengan HP kalian boleh. Yang sudah jadi nanti boleh pertama kali presentasi. Nih ya. Ya. Oke, silahkan dibahas bareng-bareng kaitannya sama apa yang menjadi bahan diskusi kalian. Oke, silahkan. Yuk, tuh ada yang suka gambar ya, kamu tinggal mencoret-coret aja menghubungkan materi yang satu dengan materi yang lain. Silahkan. Diskusi tidak diem ya, tapi beraktivitas. Oke, sebelumnya akan Bu Mida sampaikan untuk rubrik ya, rubrik penilaian pada tugas kali ini. Yang pertama adalah pada proses presentasi. Proses presentasi itu yang nilai bagus adalah peserta didik mampu mempresentasikan hasil observasi dengan sikap yang baik dan mampu untuk berdiskusi. Oke, jelas? Jelas? Untuk presentasi, mana suaranya? Jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Untuk hasil karya itu nanti yang nilainya bagus adalah data yang disajikan itu adalah lengkap. Pembahasannya berhubungan dengan hasil data yang diperoleh dan disusun dengan rapi. Begitu nggih? Oke, ada 2 rubrik penilaian dalam tugas kali ini. Oke, silakan bisa dimulai. Kalau ada pertanyaan, ada yang belum jelas, boleh kamu komunikasikan ke Bu Mida. Monggo, silahkan. Ini cuma 4 ya? Yang satu tidak berangkat ya, yang lain 5. Oke, gimana? Ada kesulitan? Belum. Tadi video sudah ada, materi juga sudah ada ya.
Silakan didiskusikan kaitannya dengan hasil. Kamu sakit? Ngantuk. Orang biasanya kan sekarang fit ya, puasa malah fit ya. Wida itu apa? Kalau yang tidak berangkat itu biasanya 1 Mbak Marina ya. 2 Mbak Marta. Mbak Marta sehat? Alhamdulillah. 3 Mbak Lo enggak ada. Oke, ada yang merasa kesulitan? Grupnya Mbak Nur? Tidak, benar. Berarti nanti nomor 1 ya, presentasi ya. Oh, udah, ya udah. Kelompok 1 berarti dari mana? Dari kanan ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti. Kanan dong. Kenapa? Oh begitu. Berarti ini 1. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya. Yang ngatur diri kamu sendiri. Oh gitu. Berarti biasanya seperti itu. Oke. Oke, kelompok 1 siap? Belum. Kelompok 2 belum. Dan individu. Oke, sip. B, gimana? Aman. Tinggal itu tuh menghubungkan. Coret-coret. Yo, coba kayak apa? Enggak apa-apa, enggak usah pakai penggaris. Gimana? Sudah? Ini rencana pakai apa? Pakai Canva? Ya, sip. Kelompok 5, Mbak Yulfa, Mbak Nisa, Mbak Niha. Oke, sip, yuk. Semangat. Ini buat apa ini? Melakukan kontak. Oh, buat tugas. Oh iya, tak kasih sana dulu ya. Biar tidak mengganggu Mbak Zahra ya. Oke. Oke. Yang ini belum. Belum. Sekalian. Habis ini. Ini dulu. Oke, maksimal 10 menit ya. Maksimal itu. Nah, ini paling oke. Paling banyak tau maksimal. Mas Afi, gimana kelompoknya? Sudah? Sudah siap? Nanti kira-kira siapa dulu yang mau maju? Apa harus sesuai dengan kelompoknya? Tidak, saya yang siap dulu. Yang siap dulu nanti nilainya 110. Ya? Oh ya, sebentar. Betul. Oke. Sip. Ya. Oh, mau maju sebentar ya. Udah jadi berarti. Ini modelnya berkomunikasi dengan Barbie. Berkomunikasi dengan Barbie. Ini sama dengan Barbie. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi. Tadi ada berapa? Ayo di sini. Dan enggak. Terus kalau dia seperti itu, gambarnya itu kan dia ini sama enggak? Berarti itu masuk yang mana? Berarti terlibat masuk yang mana? Lah ini loh, faktor-faktor yang terbentuknya interaksi sosial, melalui interaksi sosial. Iya, itu yang diharapkan kamu bisa membedakan. Kalau gambar seperti ini tuh yang mana? Oke? Kamu pelajari itu, kamu bisa jawab. Sip. Ya, sama-sama. Gimana? Oh ya, sip. Ya.
Nah, ini kan jelaskan syarat pertama interaksi sosial. Kan Kontak sosial ini dari sini. Betul. kan kita bulan terus ini tuh pengertian ini. Kan ini kan Syarat pertama itu kan berarti kontak sosial. Jadi kontak sosial itu harus seperti apa? Di kontak sosial itu bukan itu penjelasan aja, jelaskan syarat pertama. Iya. Jadi kontak sosial itu syaratnya seperti apa? Kontak sosial. kan ada yang sifat primer sama sekunder gitu. Terus Nih, semua apa gimana? kan tidak harus tatap muka. Disebut dengan kontak sosial. Tapi bisa dengan macam-macam. Gimana kalau satu? Pak diem-diem saja. Udah jadi biasa nih. Yang ini gimana? Leto, tadi kan kamu saya tanya sudah membaca. Ini kaitannya dengan yang di materi. Iya, dilihat dulu. Ini kan faktor-faktor mempengaruhi interaksi sosial itu kan ada beberapa. Syarat pertama interaksi sosial, kontak sosial bersifat primer, kontak. Jelaskan syarat. Syarat pertama kan iki, kontak sosial yang pertama ini. Kontak sosial adalah Boleh. Jelaskan kan penjelasannya. Penjelasannya boleh. Yo, yang ada kita tak mirip-mirip itu berarti kita itu pengen menjadi sosok idola seperti apa? Itu contoh dari faktor yang seperti apa? Di materi coba, di materi sudah ada. Tadi materinya, oh sudah. Keterangannya aja, kan kita jelaskan. Ini namanya syarat. Kon jelaski. Kontak sosial itu seperti apa? kan kontak sosial merupakan hubungan antara suatu pihak dengan yang lainnya untuk terjalin interaksi sosial. Betul. Dan masing-masing saling berinteraksi. Gimana sudah? Kurang tadi. Kurang ini udah bener. Imitasi, empati, sugesti. Sip. Sudah? Kalau di sini tidak apa-apa, kalau di sini tidak cukup. Sidik, tidak apa-apa, singkat aja. Kalau misalkan kurang juga sini tidak apa-apa. Ini juga dipakai buat nulis. Yang lain mencari ini, jadi main rada cepat. Ya, ini ada di sini loh. Udah, kurang nomor 4. Oh, merupakan empat. Hah? Iya toh, sini kita komunikasi. Ayo, silakan kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang sudah siap tadi kelompok 6 ya? Oh 5, oke kelompok 5 mau maju dulu? Silakan, ayo. Waktunya sudah lebih dari 10 menit. Sabar ya, nanti sambil nunggu yang sudah. Silakan boleh maju untuk presentasi. Ya, yang siap silakan maju. Ya. Yang keempat gimana? Khusus nomor 4 diisinya itu pakai keterangan. Itu termasuk bukan. Ini kan faktor, Mbak. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi. Itu kan ada beberapa toh. Ada imitasi, ya. Ada namanya empati, ada simpati. Ini termasuk apa? Nek gambar kayak gini. Dia itu bergaya seperti apa yang menjadi idolanya Barbie. Ya. Di faktingan ada di keterangan di sini tadi faktor-faktornya. Oke, kelompok 5 mau maju
Silakan. Silakan. Kelompok 5. Oke, silakan ayo. Kelompok 5 maju. Siap, maju nomor 1. Setelah ini siapa? Belum. Kelompok 5 ini mau presentasi dalam bentuk apa? Canva. Oke, mau presentasi dalam bentuk Canva. Oke ya. Oke, silakan. Nanti kirim Bu Mida ya. Hasilnya. Oke, siapa yang dibagi silakan. Siapa yang menjadi moderator, siapa yang mau menyampaikan. Ya, seperti biasa. Mungkin yang lain nanti bisa mengomentari atau mungkin bisa tanya. Ya. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan visi kami. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami. Saya Nia Aulia Siswati. Saya Akil Hamzah. Saya Syafri Ayu Dana. Saya Zulfa Zahra. Oke. Baik, selanjutnya untuk penyampaian pengertian interaksi akan disampaikan oleh teman kami yaitu Afi. Pekerja interaksi sosial hubungan berbagai antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, inklusi bersama, kemudian gerakan dan menjadi masyarakat. Untuk kolaborasi sosial aku disampaikan oleh teman kami yaitu Sakit. Oke, lanjutnya Mbak Sawitri nomor 2. Oke. Interaksi sosial. Contoh interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok adalah pertandingan sepak bola. Oke. Kedua, contoh pula interaksi sosial antara kelompok dengan individu adalah suruh menjelaskan materi di depan kelas. Oke. Contoh tiga, contoh pola interaksi sosial antara individu dengan individu adalah dua orang yang sedang berbicara. Oke. Untuk syarat interaksi sosial akan disampaikan kepada teman kami. Oke. Syarat interaksi sosial, 1. Kontak sosial. Interaksi melalui tatap muka dan melakukan kontak tanpa bertemu langsung seperti informasi melalui radio, telepon, bahkan surat elektronik. 2. Komunikasi. Suatu proses saat seseorang atau beberapa orang kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan serta menggunakan informasi hasil terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial akan disampaikan oleh teman kami yang pertama. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama, imitasi. Imitasi adalah orang yang melakukan sesuatu untuk meniru seseorang dalam hal gaya, sikap, perilaku, hingga penampilan terlihat menyerupai fisik seseorang. Oke. Contohnya, seseorang yang mengidolakan boneka Barbie. Yang kedua, simpati. Simpati adalah bagaimana kita mengerjakan sikap akan rasa tertarik pada seseorang akan sesuatu. Contohnya, seseorang Enggak juga boleh, imitasi juga. Terserah. Enggak ya enggak apa-apa. yang ketiga, Lengkap. sugesti merupakan seseorang yang terpengaruh karena adanya suatu dorongan diberikan orang lain dengan beberapa cara tertentu yang dimana seseorang itu akan melaksanakan apa yang disugestikan terkadang tanpa berpikir rasional. Contohnya seseorang yang dinasehati orang tuanya. Kemudian akan saya berikan contoh. Baik itu materi yang mau disampaikan. Kami membuka sesi Oke, sesi tanya mau dibuka. Siapa yang mau tanya? Kaitannya sama jawaban yang ada di LKPD. Semua udah jelas? Oh ya, silakan. Sebentar, ya. Berarti yang mau nanya Mbak Elsa ya? Oke, silakan.
Jelaskan kotak sosial dengan sifat primer. Ini pertanyaannya sesuai dengan hasil diskusi tadi. Kontak sosial bersifat primer adalah kontak terjadi secara langsung seperti bertatap muka. Oke, bagus sekali jawaban dari Mbak Zulfa ya. Oke, sudah? Puas? Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi? Yang ingin ditanyakan lagi? Oke, untuk menyingkat waktu silahkan. Boleh ditutup, ganti yang lain. Itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba tepuk tangan buat kelompok 5. Terima kasih luar biasa ya. Mungkin ada lagi yang mau maju kaitannya sama LKPD yang sudah selesai? Ayo satu lagi. Silakan. Ada? Ini tadi hasil dari kelompok 5 yang terdiri dari Mbak Yulfa, Mbak Safitri, Mbak Nisa, Mbak Niha sama Mas Afi. Itu luar biasa sekali ya. Nanti hasilnya kirim ke Bumida ya. Oke. Yang lain? Ya, sebentar ya. Ada lagi? Oke. Karena waktu juga, silahkan. Nanti, coba ya, itu bisa dikumpulkan nanti ya. Bumida minta tolong, jika kamu sudah memahami materi interaksi, silakan diberi kode ini. Ya, kamu berarti sudah memahami. Tapi kalau kamu belum memahami semuanya, atau belum memahami sama sekali, tolong kodenya ini ya, biar Bumida bisa lihat. Gini atau gini, ya? Love, oke? Silakan. Apa yang kamu rasakan tentang materi kali ini? Silakan. Love apa gini? Love, Mbak. Love, Mbak. Love. Ayo, love. Oke? Semuanya love. Terima kasih ya. Oke. Oke, silakan. Kesimpulannya, coba tolong perhatikan. Dari pembelajaran tadi bisa disimpulkan bahwa interaksi sosial itu adalah hubungan antara apa? Individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Itu yang disebut dengan interaksi. Terus kemudian faktor yang mempengaruhi interaksi apa saja? Satu adalah kontak sosial, dua adalah komunikasi. Oke, ya. Untuk materi selanjutnya minggu depan kita akan membahas tentang dinamika sosial, ya. Dinamika sosial. Oke, untuk hari ini silakan nanti yang sudah selesai untuk tugasnya bisa dikumpulkan ya. Untuk maju berarti minggu depan ya. Karena tadi waktunya sudah habis. Oke ya, untuk mengakhiri perjumpaan kita kali ini, silakan untuk Mbak Ketua Kelas untuk menutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Ya, silakan ditutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya jika selama Bumida di depan ya Bumida mungkin ada kata-kata atau mungkin sikap Bumida yang kurang berkenan di hati mbak-mbak semuanya dan Mas Bumida mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu nggih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bumida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edwi. Alhamdulillah Bumida
kita berjumpa lagi nggih Bu. Nggih, Pak. Bagaimana Bu perasaannya setelah mengajar tadi? Oh, alhamdulillah Pak, setelah saya mengajar tadi, setelah disupervisi panjenengan, jadi sesuai dengan modul saya kemarin ya, yang saya aturkan ke panjenengan, jadi sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan dari awal sampai akhir. Alhamdulillah. Jadi kecuali ada beberapa yang mungkin tertinggal ya. Ada Pak satu Pak yang saya lupa Pak itu menyampaikan refleksi di akhir. Oh iya, refleksi. Termasuk penilaiannya Pak itu kemarin yang saya lupa, sudah saya siapkan, sudah saya seliput linknya, tapi ternyata saya lupa untuk menyampaikan ke anak. Oh iya. Oke, berarti kan refleksi ya Bu yang belum. Oh iya, satu kan lagi Pak, refleksi saya Pak. Dalam penataan ruang, itu kenyamanan murid itu kayaknya murid kok kurang nyaman gitu loh. Lebih kurang melebar atau kurang nyamannya itu mungkin ada anak yang posisinya sudah saya anggap kemarin sudah nyaman ya, udah hadapnya ke hadap-hadapan itu, tapi pada saat saya itu menerangkan materi itu mungkin ada anak yang tanpa sadari ngomong dengan anak sebelahnya karena memang penataan ruangnya yang seperti itu. Iya gitu. Selanjutnya Bu, seperti biasa Bu ya, ini kegiatan pasca observasi sehingga saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu ya. Iya, Pak. Yang pertama, hal baik apa yang sudah berjalan dalam pembelajaran yang Bu Mida lakukan tadi Bu? Hal baik yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran itu Pak tadi yang sudah saya sampaikan bahwa saya sudah menyampaikan tentang KSE, tentang budaya positif, tentang materi ya, dari awal sampai akhir itu sudah saya sampaikan. Sama diferensiasi ya, betul. Baik diferensiasi itu baik yang dari awal ya, dari kontennya saya sudah menyampaikan ke anak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Jadi saya sediakan beberapa materi, baik itu materi video, baik itu materi yang bentuknya adalah narasi ya. Itu sudah saya sampaikan sehingga anak bisa memilih sesuai kebutuhan ya. Betul. Selanjutnya Bu, apabila di rentan kira-kira dari 1 sampai 10 capaian pembelajaran atau pengajaran Bu Mida tadi kira-kira di rentan berapa nggih? Kalau di rentan dari 1 sampai 10 Pak. 10 ya sekitar 8,5. 8,5 nggih. Oh nggih, alhamdulillah. Berarti sudah masuk nggih Bu nggih. Nggih, Pak. Selanjutnya kira-kira Bu, yang menurut Bu Mida kira-kira yang masih kurang, kira-kira bagian yang mana ya Bu? Itu Pak yang saya sudah sampaikan di awal tadi nggih. Itu yang kurangnya dari ruang, itu dari kenyamanan ruangan sama refleksi yang saya lupa di awal, di akhir tadi ya. Sebelum penutupan itu harusnya saya menyampaikan penilaian diambil dari mana gitu ya. Ternyata saya lupa, jadi saya ingatnya kemarin setelah. Oke Bu, selanjutnya kira-kira tindak lanjut apa yang akan Bu Mida lakukan untuk rencana ke depan lah? Oke Pak, untuk tindak lanjut yang akan saya lakukan rencana ke depan itu yaitu membuat video pembelajaran Pak. Jadi membuat video pembelajaran yang kemarin kan video itu saya ambil dari internet ya, dari YouTube. Jadi saya mau membuat video pembelajaran yang kaitannya sama ada siswanya juga. Jadi siswa mungkin lebih antusias ya untuk mengikuti pembelajaran saya. Terus yang kedua adalah penataan ruang. Nanti ruang akan saya tata. Mungkin kedepannya saya akan menata ruang sehingga ruang itu akan lebih nyaman ke anak. Walaupun mungkin kemarin tuh anak itu juga sudah saya tanya, gimana ruangannya? Menurut kamu gimana? Sudah Bu, memang itu pilihan mereka Pak. Ya, sebenarnya pilihan mereka seperti itu. Juga sudah memberi tawaran ke anak ya Bu. Itu memang keinginan anak ya ibaratnya Bu. Memberi kesempatan anak untuk memilih ya Bu. Tapi ternyata nggih masih ada beberapa nggih Bu nggih. Jadi itu nggih Bu, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Bu Mida dan dari secara keseluruhan
ini bisa disimpulkan Ibu bahwa pembelajaran sudah bisa secara keseluruhan sudah bagus, sudah masuk tadi diferensiasi, ada KSE juga, terus budaya positif juga sudah masuk, sehingga secara keseluruhan sudah baik. Mungkin pada sesi hari ini sekian dulu Bu dari saya. Semoga nanti kedepannya pembelajaran Bumida bisa menjadi semakin baik lagi nih Bu, karena Iya Pak, matur suwun. kita kan belajar terus Bu. Iya Pak, Nggih. betul. Belajar Saya juga sepanjang belajar dari Bumida. Betul. Dengan mengobservasi seperti ini juga saya belajar banyak juga. Begitu Bumida, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Terima Bu kasih, di sesi Pak. berikutnya. Iya Pak Edwin, terima Nggih. kasih.